Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa, masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk itu, kalian persiapkan diri buku tematiknya, alat tulis yang diperlukan, dan jangan lupa, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, simaklah video pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir, karena di akhir akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan jawabannya ada dalam video ini. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragraf bacaan, kalian mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, kalian mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Dan yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, kalian mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir, dengan membuat laporan percobaan, kalian mampu melaporkan hasil bagaimana pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Baik, pembelajaran akan kita mulai. Ya, perhatikan gambar-gambar yang ada di atas ini. Yang pertama, gambar seorang anak yang sedang mengangkat tangannya, ya, menghirup udara segar, menikmati pemandangan. Dan yang kedua, ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaiannya, Dan yang ketiga, itu gambar sedang memasak, ya, di atas kompor. Nah, ini gambar-gambar kegiatan tadi manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari kamu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Iya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kalian sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Iya, jelas di situ ada api dan matahari. Baik, anak-anakku yang terkasih, mari kita membaca bersama bacaan yang berjudul Sumber Energi Panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin,
bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang akan dirasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhkan permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan kedua kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas yang dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan bacaan di atas. Nah, kalian pause dulu video ini, kemudian kamu isi pertanyaan-pertanyaan ini di dalam buku. Kemudian setelah beres, kalian akurkan dengan jawaban yang ada di video ini. Silakan di pause dulu, kemudian isi jawaban-jawabannya di buku kalian. Baik. Jawabannya adalah yang pertama, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sumber energi? Jawabannya adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Jawabannya matahari dan api sebagai sumber energi panas. Sama nggak jawabannya anak-anak? Oke. Yang ketiga, apa saja manfaat yang dapat didapatkan makhluk hidup dari matahari? Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut fotosintesis. Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian basah. Pertanyaan keempat, tunjukkan cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Jawabannya adalah menggosokkan kedua tangan selama 1 menit, menggosok mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit. Nah, itu caranya ya. Yang kelima, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Dan yang keenam, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Jawabannya adalah api dapat digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh dan lain-lain. Cocok ya jawaban kalian? Ya, baik, terima kasih. Kita lanjut. Nah, kemudian baca kembali bacaan di atas dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, jadi silakan pause dulu video ini, kemudian kamu isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, kemudian diisi di buku paketnya. Silakan pause dulu, ya. Setelah di pause, kemudian kamu lanjutkan video ini. Kita akurkan, kita samakan jawaban dengan jawaban yang ada di video ini. Pertanyaan pertama, apa judul bacaan di atas?
Jawabannya adalah sumber energi panas. Oke. Dan yang kedua pertanyaannya, tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf. Kata-kata kunci itu apa sih sebetulnya? Nah, kata kunci itu adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf, ya. Jadi dalam paragraf itu ada kata-kata penting yang disebut kata kunci. Perhatikan contoh. Di paragraf 1 itu ada energi panas, ya kan, kata kuncinya. Kemudian kata kunci yang kedua adalah sumber energi. Kemudian yang ketiga proses fotosintesis. Nah, itu yang disebut kata kunci. Paragraf kedua, ya kita akurkan. Kegunaan matahari. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian paragraf ketiga, cara menghasilkan energi panas. Nah, itu kata kuncinya. Paragraf keempat, asal mula api. Ya, nah itu yang disebut kata kunci. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Nah, kesimpulannya apa? Ya, oke, kita akurkan. Kesimpulannya, sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi panas terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Ya, begitulah. Ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Sini ada percakapan. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul. Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung, tidak hanya mudah mendapatkan informasi tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan sehari-hari. Ya. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi ini. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan kita amati. Kemudian lakukan kegiatan berikut ini ya. Pertama, siapkan alat dan bahannya dulu. 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batunya dengan ukuran yang sama. Kemudian pencatat waktu, boleh menggunakan jam tangan atau jam yang ada dalam gadget kamu, dalam HP kamu, boleh ya. Langkah-langkahnya, pertama letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan wadah katakanlah piring kecil, misalkan piring kecil, letakkan 2 buah es batunya masing-masing. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama ya, semua sama. Yang kedua, 1 wadah diletakkan di luar kelas atau di luar rumah ya, di bawah sinar matahari langsung. Kemudian wadah kedua diletakkan di atas meja, tapi di dalam ya, di dalam rumah kamu boleh atau di kelas lah gitu kan, kalau di sekolah. Dan yang ketiga, wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindungi dari sinar matahari, jadi tidak terkena matahari langsung. Jadi ada 3, yang kena matahari langsung, yang mataharinya ada batasnya, kemudian di tempat mungkin ini tempat yang gelap ya. Nah, kemudian amati, ukur dan catat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar dia mencair. Nah, itu ya. Nah, ini. Jadi yang pertama matahari langsung, kemudian di meja tapi di dalam, kemudian di dalam tapi agak tertutup, tidak terkena matahari ya. Nah, kemudian setelah itu kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam percobaan tersebut. Yang pertama,
bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut, ya. Jawab. Kemudian yang kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Apakah yang kena sinar matahari langsung, atau sedang-sedang saja, atau tepat gelap, ya. Kemudian ketiga, mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini, ya. Kemudian yang keempat, dapatlah kamu menarik kesimpulan. Ya, diskusikan dengan orang tuamu, dengan kakakmu, dengan ya siapa saja yang bisa kamu ajak diskusi, ya. Ambil kesimpulan dari percobaan itu. Nah, ini adalah sebelum pembelajaran ditutup, ya kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berupa kuis yang ada di video pembelajaran ini. Setelah itu kalian bisa mengirim tugas ini ke guru kelas kamu, ya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber energi. Yang kedua, apa saja manfaat yang dapat didapatkan makhluk hidup dari matahari. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan kata kunci. Dan yang keempat, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api. Dan yang kelima, perhatikan gambar di bawah ini, sumber energi panas apa yang dibutuhkan pada kegiatan pada gambar itu, ya. Ini 5 pertanyaan, kalian kirim melalui WA, kirimkan ke Bapak. Itu saja, ya. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.